Selamat datang kembali di channel Sisi Lain. Dukung selalu channel ini dengan cara di like, komen, share, dan subscribe. Selamat mendengarkan ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada dua warung makan yang terkenal. Warung Soto Pak Slamet dan warung bakso Bu Minah. Keduanya berdiri bersebelahan, hanya dipisahkan oleh jalan setapak selebar 1 meter yang sering dilewati warga dengan sepeda atau motor mereka. Warung-warung ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk desa selama lebih dari 2 dekade. Mereka bukan sekadar tempat makan biasa. Bagi banyak orang, ini adalah tempat berkumpul, bercerita, bahkan berbagi masalah hidup. Warung soto milik Pak Slamet dikenal karena kuahnya yang kaya rempah, sedikit manis namun tetap gurih, sementara bakso Bu Minah memiliki tekstur kenyal sempurna dengan rasa daging sapi yang sangat pekat. Meskipun menu mereka berbeda, kedua warung ini saling melengkapi satu sama lain. Ada pelanggan yang datang untuk menikmati semangkuk soto hangat di pagi hari, lalu bergeser ke warung bakso untuk menyantap semangkuk bakso panas di sore harinya. Namun, meski tampak harmonis di permukaan, hubungan antara Pak Slamet dan Bu Minah tidak selalu mulus. Di balik senyum ramah mereka saat melayani pelanggan, ada ketegangan terselubung yang jarang disadari oleh orang-orang di sekitar mereka. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam damai relatif, saling menghormati satu sama lain sebagai sesama pedagang kecil yang bekerja keras demi mencari nafkah. Namun, seiring waktu, persaingan mulai memanas. Bukan karena salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang buruk, melainkan karena jumlah pelanggan yang semakin banyak, tetapi jumlahnya terbatas. Dalam desa kecil seperti itu, jumlah penduduk tidak terlalu besar, sehingga jika satu warung mendapatkan lebih banyak pelanggan, maka otomatis warung lain akan kehilangan beberapa di antaranya. Ini adalah hukum alam yang sulit dihindari. Pada awalnya, Pak Slamet dan Bu Minah mencoba untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Mereka masih saling menyapa setiap pagi, membantu satu sama lain ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya ketika salah satu dari mereka kehabisan bumbu dapur, atau ketika listrik tiba-tiba padam di tengah jam makan siang yang sibuk. Namun, perlahan-lahan, situasi mulai berubah. Pak Slamet mulai merasa bahwa warung bakso Bu Minah terlalu sering mendapatkan pelanggan baru, sementara warungnya hanya didatangi oleh pelanggan lama yang sudah setia sejak dulu. Di sisi lain, Bu Minah juga mulai merasa cemas. Dia melihat bahwa warung soto Pak Slamet selalu penuh, bahkan pada hari-hari biasa yang seharusnya sepi. Dia mulai curiga apakah Pak Slamet menggunakan trik tertentu untuk menarik pelanggan. Ketegangan ini belum sampai pada titik konfrontasi langsung, tapi udara di antara mereka mulai terasa dingin dan tegang. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan persaingan ini dimulai. Mungkin itu terjadi secara bertahap, tanpa disadari oleh keduanya. Namun, satu hal yang pasti, desas-desus tentang persaingan antara warung soto dan bakso mulai menyebar di kalangan warga desa. Beberapa orang mulai memilih sisi, ada yang lebih suka soto dan ada yang lebih suka bakso. Bahkan, ada yang mulai membuat perbandingan terbuka tentang mana yang lebih enak, lebih murah, atau lebih bersih. Hal ini semakin memperkeruh suasana. Pak Slamet dan Bu Minah tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak hanya bersaing untuk mendapatkan pelanggan, tetapi juga untuk menjaga harga diri mereka sebagai pedagang yang sukses. Meskipun begitu, tidak ada yang benar-benar berani mengambil langkah ekstrim. Mereka masih ingat ajaran nenek moyang mereka bahwa persaingan harus dilakukan dengan cara yang adil dan sportif. Namun, ketika bisikan-bisikan tentang penglaris mulai terdengar di desa, segalanya mulai berubah. Penglaris, atau benda-benda mistis yang diakini dapat membawa keberuntungan, adalah sesuatu yang tidak asing di kalangan masyarakat tradisional seperti mereka. Bagi sebagian orang, penglaris adalah solusi cepat untuk meningkatkan usaha, meskipun ada risiko besar yang terlibat. Pak Slamet, yang awalnya ragu-ragu, mulai mempertimbangkan opsi ini ketika dia melihat warung bakso Bu Minah semakin ramai. Dia tidak ingin kalah, dan dia tidak ingin kehilangan pelanggan yang telah setia selama bertahun-tahun. Akhirnya, keputusan itu pun dibuat. Dia akan mencari penglaris untuk warungnya. Suatu malam yang tenang, setelah semua pelanggan pulang dan warungnya sudah bersih, Pak Slamet duduk termenung di kursi kayu tua di sudut warungnya. Dia memandangi meja-meja kosong yang sebelumnya dipenuhi orang-orang yang tertawa dan bercerita. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa warung bakso Bu Minah semakin ramai? Apa yang salah dengan warungnya? Apakah dia kurang inovatif?
Apakah rasa sotonya sudah tidak sesuai dengan selera pelanggan? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dia lihat? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggunya sepanjang malam. Hingga akhirnya, dia teringat percakapan singkat yang pernah dia dengar dari temannya, seorang pedagang sayur di pasar. Temannya itu pernah bercerita tentang seorang dukun tua di ujung desa yang terkenal dengan ilmu penglarisnya. Menurut cerita, dukun itu bisa memberikan benda-benda sakti yang dapat membuat usaha apapun menjadi laris manis. Awalnya, Pak Slamet hanya menganggap cerita itu sebagai omong kosong belaka. Namun, dalam keadaan putus asa seperti sekarang, dia mulai mempertimbangkan untuk mencobanya. Lagi pula, apa salahnya mencoba? Jika tidak berhasil, dia tidak akan rugi apa-apa. Namun, jika berhasil, mungkin warungnya bisa kembali ramai seperti dulu. Keesokan harinya, setelah menutup warung lebih awal, Pak Slamet memutuskan untuk pergi ke rumah dukun tersebut. Rumah itu terletak di ujung desa, di bawah pohon beringin raksasa yang konon katanya angker. Suasana di sekitar rumah itu sangat sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Pak Slamet merasa bulu kuduknya berdiri saat dia mendekati pintu rumah yang terbuat dari kayu tua. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, seorang pria tua keluar dengan langkah pelan. Matanya yang tajam langsung menatap Pak Slamet, seolah-olah bisa membaca pikirannya. "Aku tahu kenapa kamu datang," kata dukun itu dengan suara serak. "Kamu ingin warungmu laris, bukan?" Pak Slamet mengangguk dengan ragu-ragu. Dukun itu kemudian membawanya masuk ke dalam rumah yang gelap dan lembab. Di dalam, ada altar kecil yang dipenuhi lilin dan dupa. Bau kemenyan yang menyengat membuat Pak Slamet merasa agak pusing. Dukun itu duduk di depan altar dan mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik lemari. Di dalam kotak itu, ada batu kecil berwarna hitam mengkilap yang disebut mustika sakti. Dukun itu menjelaskan bahwa mustika ini memiliki kekuatan untuk menarik pembeli tanpa henti, asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Syarat utamanya adalah Pak Slamet harus memberikan sesaji setiap malam Jumat kepada makhluk gaib yang menjaga mustika tersebut. Sesaji itu harus berupa makanan dan minuman yang disukai makhluk tersebut, serta diletakkan di sudut warung yang paling gelap. Pak Slamet merasa ragu, tapi melihat warung bakso Buminah yang semakin ramai, akhirnya dia setuju tanpa pikir panjang. Dukun itu memberikan mustika itu kepadanya dengan peringatan keras, "Jangan pernah melanggar aturan, atau kamu akan menyesal." Setelah mendapatkan mustika sakti, Pak Slamet merasa ada sesuatu yang berbeda di warungnya. Malam itu, saat dia menyiapkan sesaji pertama untuk makhluk gaib, dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Udara di dalam warung terasa lebih tebal, seolah-olah ada kehadiran tak kasat mata yang mengamati setiap gerakannya. Dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini semua hanya sugesti belaka. Namun, ketika dia meletakkan sesaji di sudut gelap warung dan mundur beberapa langkah, dia melihat bayangan hitam samar bergerak cepat di sudut matanya. Tubuhnya gemetar, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Ini pasti hanya efek dari kelelahan," gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung soto Pak Slamet dipenuhi pelanggan sejak pagi buta. Orang-orang yang biasanya hanya mampir sesekali kini datang berbondong-bondong. Bahkan, ada beberapa pelanggan baru yang mengaku mendengar tentang kelezatan sotonya dari mulut ke mulut. Pak Slamet tidak bisa menahan senyum puasnya. Dia merasa bahwa mustika sakti benar-benar bekerja. Namun, di balik kebahagiaannya, ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Setiap kali dia berada di warung, dia merasa seperti ada yang mengamati dia dari kejauhan. Kadang-kadang, dia mendengar suara bisikan halus yang tidak bisa dimengerti, seolah-olah ada seseorang berbicara di telinganya. Meskipun demikian, keberhasilan warungnya membuat Pak Slamet melupakan semua ketidaknyamanan itu. Dia mulai merasa bahwa dia akhirnya menemukan solusi untuk masalahnya. Dia bahkan mulai berpikir untuk memperluas warungnya agar bisa menampung lebih banyak pelanggan. Namun, di balik kesuksesannya, ada seseorang yang mulai merasa terancam. Buminah, pemilik warung bakso itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa lonjakan pelanggan di warung soto Pak Slamet tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa alasan. Dia mulai curiga bahwa Pak Slamet menggunakan sesuatu yang tidak wajar untuk menarik pelanggan. Buminah mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Dia berusaha fokus pada usahanya sendiri,
mencoba meningkatkan kualitas baksonya agar tetap kompetitif. Namun, semakin hari, semakin banyak pelanggan yang beralih ke warung soto. Bahkan, beberapa pelanggan setia warung baksonya mulai jarang terlihat. Buminah mulai merasa frustrasi. Dia tidak ingin kalah, apalagi kepada Pak Slamet, yang selama ini dia anggap sebagai saingan yang adil. Dia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung soto itu. Buminah tidak bisa tinggal diam. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu jika ingin mempertahankan warungnya. Setelah beberapa hari memikirkan opsi-opsi yang tersedia, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang sama dengan Pak Slamet, mencari penglaris. Meskipun dia merasa berat hati, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin kehilangan pelanggan yang telah setia selama bertahun-tahun. Dengan langkah gontai, dia pergi ke rumah dukun yang sama di ujung desa. Perjalanan menuju rumah itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Mungkin karena perasaan bersalah yang mulai menghantuinya. Saat dia tiba di rumah dukun itu, dia disambut dengan tatapan dingin yang sama seperti yang diterima Pak Slamet sebelumnya. Dukun itu langsung tahu apa yang Buminah inginkan. Tanpa banyak bicara, dia membawa Buminah ke altar kecil di dalam rumah dan mulai merapal mantra-mantra yang sama. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah jimat berbentuk keris kecil dari balik lemari. Jimat itu terlihat sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak bisa dimengerti. Dukun itu menjelaskan bahwa jimat ini memiliki kekuatan yang bisa menandingi mustika sakti milik Pak Slamet. Namun, syaratnya lebih berat. Buminah harus mengorbankan seekor ayam hitam setiap bulan purnama. Buminah merasa ngeri mendengar syarat itu. Mengorbankan hewan adalah sesuatu yang dia hindari sepanjang hidupnya. Namun, dalam keadaan putus asa seperti sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Dia mengangguk dengan berat hati, dan dukun itu memberikan jimat itu kepadanya dengan peringatan yang sama seperti yang diberikan kepada Pak Slamet. Jangan pernah melanggar aturan, atau kamu akan menyesal. Setelah mendapatkan jimat itu, Buminah merasa ada sesuatu yang berubah di warungnya. Malam itu, saat dia menyiapkan ritual pertama, dia merasakan hawa dingin yang sama seperti yang dirasakan Pak Slamet. Udara di dalam warung terasa lebih tebal, dan dia merasa seperti ada yang mengamati setiap gerakannya. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung baksonya juga mulai dipenuhi pelanggan. Orang-orang yang sebelumnya jarang terlihat kini datang berbondong-bondong. Buminah merasa lega, tapi di balik kebahagiaannya, ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Dia merasa seperti ada yang mengamati dia dari kejauhan, dan kadang-kadang dia mendengar suara bisikan halus yang tidak bisa dimengerti. Persaingan antara warung soto Pak Slamet dan warung bakso Buminah semakin sengit. Keduanya tidak lagi menyapa satu sama lain, bahkan seringkali terjadi cekcok kecil di depan para pembeli. Warga desa mulai merasakan suasana tegang di antara kedua pemilik warung. Beberapa orang bahkan enggan mampir karena takut terlibat dalam pertikaian. Namun, ada juga yang penasaran dan datang hanya untuk melihat apa yang terjadi. Pak Slamet dan Buminah mulai merasa terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut. Mereka sering mendengar bisikan-bisikan di telinga mereka, seolah-olah ada yang memerintahkan mereka untuk terus bersaing tanpa henti. Malam-malam mereka diisi dengan mimpi buruk tentang pertempuran antara dua kekuatan gaib. Suasana di desa pun semakin mencekam. Suasana di desa semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Warga mulai merasakan perubahan yang tidak biasa di sekitar warung soto dan bakso. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara meja-meja kosong di kedua warung itu saat malam hari. Ada juga yang mendengar suara tawa pelan atau bisikan halus dari arah dapur, meskipun tidak ada siapapun di sana. Semua ini membuat warga enggan mendekati kedua warung setelah matahari terbenam. Pak Slamet dan Buminah sendiri semakin tertekan. Mereka tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali mereka menutup mata, mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat dua kekuatan gaib bertarung sengit di atas genteng warung mereka. Yang satu berwujud pria tua berpakaian putih dengan mata menyala merah, sedangkan yang lainnya adalah wanita berambut panjang dengan senyum dingin yang mengerikan. Keduanya saling serang dengan energi gelap, menciptakan angin kencang yang mengguncang seluruh desa. Mimpi ini begitu nyata sehingga ketika mereka bangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan jantung mereka berdebar kencang. Namun, apa yang paling mengganggu bukanlah mimpi itu sendiri,
melainkan perasaan bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya mengendalikan diri mereka. Ada dorongan kuat dalam pikiran mereka untuk terus bersaing, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Suara-suara halus yang mereka dengar di telinga mereka mulai memberikan perintah-perintah spesifik, buat menu baru agar lebih menarik, turunkan harga sedikit demi menarik pelanggan, atau tawarkan diskon besar-besaran. Awalnya, mereka mencoba melawan perintah itu, tapi semakin lama, mereka merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Kehidupan sehari-hari mereka pun mulai terpengaruh. Pak Slamet yang biasanya ramah kepada pelanggan mulai menjadi pemarah. Jika ada pelanggan yang mengeluh tentang rasa soto atau meminta tambahan bumbu, dia langsung menyahut dengan nada tinggi. Bahkan, beberapa pelanggan tetap mulai jarang datang karena merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang berubah drastis. Di sisi lain, Buminah juga mengalami hal serupa. Dia yang dulu selalu tersenyum dan menyapa pelanggan dengan hangat kini tampak murung dan cemas. Matanya sering berkaca-kaca, seolah-olah dia sedang menahan tangis. Pelanggan-pelanggan setia warung baksonya mulai khawatir, tapi tidak ada yang berani bertanya. Warga desa mulai membicarakan hal ini secara diam-diam. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Ada yang percaya bahwa kedua warung itu telah dikutuk, sementara yang lain menganggap bahwa persaingan antara Pak Slamet dan Buminah telah membangkitkan kekuatan gaib yang tidak terkendali. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, suasana di desa semakin tegang, dan tidak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pelanggan setia warung bakso bernama Pak Tono datang dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia adalah salah satu pelanggan pertama yang selalu datang ke warung bakso Buminah setiap hari untuk sarapan. Namun, kali ini dia tidak memesan apapun. Sebaliknya, dia langsung duduk di sudut warung dan memanggil Buminah dengan suara pelan. "Buminah," katanya dengan nada ragu-ragu, "semalam saya melihat sesuatu yang aneh di warung Pak Slamet." Buminah yang sedang membersihkan meja langsung menoleh dengan wajah pucat. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Tono menelan ludah sebelum melanjutkan. "Saya lewat depan warung Pak Slamet kemarin malam sekitar jam 10. Saat itu, saya melihat sosok pria tua berpakaian putih duduk di kursi kosong di dalam warung. Awalnya saya pikir itu hanya pelanggan biasa, tapi ketika saya melihat lebih dekat, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Sosok itu dia seperti hantu." Buminah merasa bulu kuduknya berdiri. Dia sudah curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di warung Pak Slamet. Tapi cerita Pak Tono membuatnya semakin yakin bahwa kekuatan gaib benar-benar terlibat dalam persaingan ini. Dia mencoba menenangkan diri dan berkata kepada Pak Tono, "Mungkin kamu hanya lelah, Pak. Terlalu banyak bekerja belakangan ini." Namun, dalam hati, Buminah tahu bahwa cerita itu benar. Dia sendiri sering melihat hal-hal aneh di warungnya, seperti bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut matanya atau suara langkah kaki di tengah malam saat tidak ada siapapun di sana. Dia mulai merasa bahwa keputusannya untuk menggunakan jimat keris kecil adalah kesalahan besar. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Persaingan dengan Pak Slamet sudah terlalu jauh, dan dia tidak ingin kalah. Kabar tentang penampakan di warung Pak Slamet menyebar dengan cepat di desa. Warga mulai membicarakannya di pasar, di warung kopi, bahkan di acara-acara keluarga. Ada yang percaya bahwa warung soto itu benar-benar dihuni oleh makhluk gaib, sementara yang lain menganggap itu hanya omong kosong belaka. Namun, satu hal yang pasti, semakin banyak orang yang mulai merasa tidak nyaman mendekati kedua warung tersebut. Beberapa minggu setelah cerita tentang penampakan di warung Pak Slamet menyebar, kejadian aneh mulai terjadi lebih sering. Malam itu, saat Pak Slamet sedang menyiapkan sesaji untuk makhluk gaib, dia mendengar suara aneh dari arah dapur. Suara itu seperti gemeretak kayu yang retak, diselingi dengan suara langkah kaki yang berat. Dia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan ritualnya, tapi suara itu semakin keras, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekatinya. Dengan tangan gemetar, Pak Slamet mengambil senter kecil dari saku celananya dan berjalan menuju dapur. Saat dia membuka pintu, dia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat melewati pintu belakang. Tubuhnya langsung membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan dia merasa seperti ada yang mengamati setiap gerakannya. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang.
Pak Slamet mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini semua hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, ketika dia kembali ke ruang utama warung, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di atas meja tempat dia biasanya meletakkan sesaji, ada coretan-coretan aneh yang terbuat dari abu. Coretan itu membentuk simbol-simbol yang tidak dimengerti. Tapi ada satu kalimat yang bisa dia baca dengan jelas, "Kamu tidak bisa lari." Pak Slamet merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba membersihkan coretan itu dengan lem basah. Tapi semakin dia menghapusnya, semakin jelas coretan itu terlihat. Akhirnya, dia menyerah dan duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Dia mulai merasa bahwa dia telah membangkitkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mustika sakti yang awalnya dia anggap sebagai solusi ternyata adalah kutukan yang membawa malapetaka bagi hidupnya. Kejadian serupa dialami oleh Buminah. Pada malam ritual bulan purnama, dia sedang menyiapkan sesaji berupa ayam hitam yang telah disembelih. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin, meskipun tidak ada angin sama sekali. Dia mencoba fokus pada ritualnya, tapi suara-suara halus mulai terdengar di telinganya. Bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya dia mendengar suara tawa pelan yang datang dari arah genteng rumahnya. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di atas genteng. Wanita itu tersenyum dingin sebelum menghilang begitu saja. Buminah merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba melanjutkan ritualnya, tapi tangannya terasa begitu berat sehingga sulit untuk mengangkat sesaji. Setelah ritual selesai, dia langsung masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintu serta jendela. Namun, perasaan tidak aman itu tetap menghantuinya. Di tengah malam, Buminah terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras, seolah-olah seseorang sedang berjalan di sekitar rumahnya. Dengan hati-hati, dia mengambil lampu senter dan pergi ke dapur. Saat dia membuka pintu, dia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat melewati pintu belakang. Tubuhnya langsung membeku. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Setelah kejadian itu, Buminah mulai merasa bahwa dia tidak lagi aman di rumahnya sendiri. Dia sering mendengar suara-suara aneh di tengah malam, dan kadang-kadang dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya. Dia mulai merasa bahwa jimat keris kecil yang dia dapatkan dari dukun itu adalah kutukan yang membawa malapetaka bagi hidupnya. Seminggu setelah kejadian-kejadian aneh itu, warga desa mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Banyak orang yang menghindari kedua warung itu, bahkan ada yang memilih untuk makan di rumah saja. Namun, ada juga yang penasaran dan datang hanya untuk melihat apa yang terjadi. Mereka berbisik-bisik di balik punggung Pak Slamet dan Buminah, membicarakan tentang penampakan-penampakan yang dilaporkan oleh beberapa pelanggan. Pak Slamet dan Buminah sendiri mulai merasa terisolasi. Mereka tidak lagi memiliki teman bicara di desa, bahkan warga yang dulunya sering mampir ke warung mereka kini jarang terlihat. Hubungan mereka juga semakin tegang. Mereka tidak lagi menyapa satu sama lain, bahkan seringkali terjadi cekcok kecil di depan para pembeli. Ada yang mengatakan bahwa mereka seperti dua musuh bebuyutan yang tidak bisa berdamai. Namun, di balik semua ketegangan itu, ada satu hal yang mereka sadari. Mereka sama-sama menjadi korban kekuatan gaib yang mereka panggil sendiri. Mereka tidak lagi mengendalikan situasi. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh kekuatan itu. Suara-suara halus yang mereka dengar di telinga mereka semakin keras, memberikan perintah-perintah yang semakin sulit untuk dilawan. Mereka merasa seperti boneka yang dipaksa untuk terus bersaing tanpa henti. Warga desa mulai merasa lega ketika kedua warung itu akhirnya tutup sementara. Pak Slamet dan Buminah memutuskan untuk menghentikan operasi warung mereka sampai mereka menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Kejadian-kejadian aneh itu masih terus berlanjut, dan mereka harus menemukan solusi sebelum semuanya terlambat. Malam-malam tanpa tidur mulai menghantui Pak Slamet dan Buminah. Mereka tidak lagi bisa beristirahat dengan tenang, bahkan ketika mata mereka terpejam sekalipun. Mimpi buruk yang mereka alami bukan hanya sekadar bayangan atau suara-suara halus seperti sebelumnya. Kini, mimpi itu lebih nyata, lebih intens, seolah-olah mereka benar-benar berada di dunia lain yang gelap dan mencekam. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat dua kekuatan gaib, pria tua berpakaian putih dan wanita berambut panjang, berdiri di hadapan mereka dengan tatapan dingin yang menusuk. Pria tua itu berkata dengan suara menggelegar,
Kalian telah memanggil kami untuk membantu kalian, tapi kalian tidak siap menanggung akibatnya. Sekarang, biarkan kami yang memutuskan siapa yang pantas menang." Wanita berambut panjang itu hanya tersenyum dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun matanya menyala merah, seolah-olah dia sedang menikmati penderitaan mereka. Setiap kali mereka bangun dari mimpi itu, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan jantung mereka berdebar kencang. Suara tawa pelan yang terdengar di telinga mereka saat mereka mencoba tidur kembali membuat mereka semakin gila. Mereka merasa seperti dipaksa untuk terjaga sepanjang malam, takut tertidur karena mimpi buruk itu selalu menanti. Bahkan, ada kalanya mereka mendengar suara-suara itu di siang hari, saat mereka sedang duduk sendirian di warung mereka yang kosong. Suara itu memberikan perintah-perintah baru, tingkatkan promosi, buat diskon besar-besaran, atau tambahkan menu baru. Namun, kali ini, perintah-perintah itu disertai dengan ancaman. "Jika kamu tidak melakukannya, maka kami akan mengambil sesuatu yang berharga darimu." Pak Slamet mulai merasa bahwa mustika sakti yang awalnya dia anggap sebagai solusi ternyata adalah kutukan yang membawa malapetaka bagi hidupnya. Dia sering duduk termenung di sudut warungnya, memandangi meja-meja kosong yang dulunya dipenuhi oleh pelanggan setia. Matanya berkaca-kaca, dan dia mulai bertanya-tanya apakah semua ini sepadan dengan apa yang dia dapatkan. Di sisi lain, Buminah juga merasakan hal yang sama. Dia sering menangis diam-diam di dapur, merasa bersalah karena telah menggunakan jimat keris kecil untuk menandingi Pak Slamet. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Suatu pagi yang cerah, warga desa dikejutkan oleh kabar bahwa warung soto Pak Slamet telah habis dilalap api. Api itu muncul secara tiba-tiba di tengah malam, dan dalam waktu singkat, seluruh warung itu hancur menjadi abu. Tidak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu terjadi, tapi semua orang curiga bahwa ini adalah ulah makhluk gaib dari pihak Buminah. Beberapa warga bahkan melihat asap hitam tebal keluar dari arah warung bakso Buminah beberapa jam sebelum kebakaran terjadi. Namun, Buminah sendiri tidak merasa lega. Dia tahu bahwa dia tidak melakukan apapun untuk menyebabkan kebakaran itu. Malam itu, saat dia sedang duduk di rumahnya, dia mendengar suara tawa pelan yang datang dari arah bekas warung Pak Slamet. Ketika dia keluar untuk memeriksa, dia melihat asap hitam membentuk wajah menyeramkan yang tersenyum dingin padanya. Wajah itu berkata dengan suara menggelegar, "Ini belum selesai. Giliranmu sebentar lagi." Buminah merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba masuk kembali ke dalam rumah, tapi pintu depannya tiba-tiba terkunci dari luar. Dia mencoba membuka jendela, tapi jendela itu juga terkunci rapat. Asap hitam itu semakin dekat, hingga akhirnya dia merasa seperti dicekik oleh udara yang sangat dingin. Setelah beberapa saat, asap itu menghilang begitu saja, meninggalkan bekas bau kemenyan yang menyengat di sekitar rumahnya. Esok harinya, warga desa mulai membicarakan kebakaran itu secara terbuka. Ada yang percaya bahwa ini adalah kutukan dari kekuatan gaib yang dibangkitkan oleh persaingan antara Pak Slamet dan Buminah. Ada juga yang menganggap bahwa salah satu dari mereka telah menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan warung lawannya. Namun, satu hal yang pasti, suasana di desa semakin tegang, dan tidak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Beberapa hari setelah kebakaran di warung Pak Slamet, Buminah mulai merasa bahwa dia tidak lagi aman di rumahnya sendiri. Suara-suara halus yang biasanya hanya terdengar di telinganya kini mulai terdengar lebih keras. Bahkan kadang-kadang bisa didengar oleh tetangga-tetangganya. Ada yang mengaku mendengar suara tawa pelan dari arah rumah Buminah di tengah malam, sementara yang lain mengaku melihat asap hitam keluar dari atap rumahnya. Buminah sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah pria tua berpakaian putih dan wanita berambut panjang yang tersenyum dingin padanya. Mereka berkata dengan suara menggelegar, "Kamu tidak bisa lari. Kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan." Buminah mencoba melawan perasaan takut itu dengan berdoa, tapi doanya terasa seperti tidak sampai kemana-mana. Dia merasa seperti dipaksa untuk terjaga sepanjang malam, takut tertidur karena mimpi buruk itu selalu menanti. Di tengah malam, Buminah terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras, seolah-olah seseorang sedang berjalan di sekitar rumahnya. Dengan hati-hati, dia mengambil lampu senter dan pergi ke dapur. Saat dia membuka pintu, dia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat melewati pintu belakang. Tubuhnya langsung membeku. Dia mencoba berteriak,
Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Setelah kejadian itu, Buminah mulai merasa bahwa dia tidak lagi memiliki tempat yang aman di desa ini. Dia sering duduk termenung di sudut rumahnya, memandangi meja-meja kosong yang dulunya dipenuhi oleh pelanggan setia. Matanya berkaca-kaca, dan dia mulai bertanya-tanya apakah semua ini sepadan dengan apa yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Esok harinya, warga desa menemukan warung bakso Buminah juga dalam keadaan hancur. Meja-meja terbalik, panci-panci penyajian bakso retak, dan dinding-dinding penuh coretan aneh. Tidak ada satupun barang yang bisa digunakan lagi. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung menghubungkannya dengan kebakaran di warung Pak Slamet beberapa hari sebelumnya. Mereka yakin bahwa ini adalah balasan dari kekuatan gaib yang marah, karena kedua pemilik warung telah memanggil mereka tanpa memahami konsekuensinya. Pak Slamet dan Buminah akhirnya bertemu di tengah jalan. Wajah mereka pucat pasi. Mereka saling menyalahkan. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka sama-sama menjadi korban kekuatan yang mereka panggil sendiri. Mereka tidak lagi mengendalikan situasi. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh kekuatan itu. Suara-suara halus yang mereka dengar di telinga mereka semakin keras, memberikan perintah-perintah yang semakin sulit untuk dilawan. Mereka merasa seperti boneka yang dipaksa untuk terus bersaing tanpa henti. Warga desa mulai merasa lega karena aura mencekam di tempat itu akhirnya hilang. Bekas kedua warung itu dibiarkan kosong, dan tak ada yang berani mendekat. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu telah dikutuk, sementara yang lain menganggap bahwa kekuatan gaib yang marah masih bersembunyi di sana, menunggu korban berikutnya. Pak Slamet dan Buminah memutuskan untuk pergi ke dukun yang sama dan meminta bantuan untuk menghentikan semua ini. Namun, dukun itu hanya tersenyum dingin dan berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian. Sekarang, kalian harus membayar harga atas keserakahan kalian." Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan gaib itu adalah dengan meninggalkan desa selama 7 tahun tanpa kembali. Hanya dengan cara itu, makhluk-makhluk gaib akan puas dan meninggalkan mereka. Tanpa pilihan lain, Pak Slamet dan Buminah mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan desa keesokan harinya. Warga desa merasa lega karena aura mencekam di tempat itu akhirnya hilang. Bekas kedua warung itu dibiarkan kosong, dan tak ada yang berani mendekat. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu telah dikutuk, sementara yang lain menganggap bahwa kekuatan gaib yang marah masih bersembunyi di sana, menunggu korban berikutnya. 7 tahun kemudian, mereka kembali ke desa. Keduanya tampak lebih tua dan bijaksana. Mereka memutuskan untuk membuka warung baru, tapi kali ini sebagai mitra. Warung gabungan mereka bernama Soto Bakso Sedap Damai. Tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi penglaris. Hidup mereka pun berjalan tenang hingga hari tua. Setelah 7 tahun berlalu, Pak Slamet dan Buminah kembali ke desa mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak lagi seperti dulu. Rambut mereka mulai memutih, wajah mereka dipenuhi kerutan, dan langkah mereka terlihat lebih lambat. Namun, ada satu hal yang berbeda. Mata mereka tidak lagi dipenuhi ketakutan atau kemarahan. Sebaliknya, ada ketenangan yang mendalam, seolah-olah mereka telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan hidup mereka. Saat mereka tiba di desa, warga menyambut mereka dengan senyum hangat, meskipun ada sedikit rasa canggung. Beberapa orang masih ingat cerita tentang persaingan sengit antara warung soto dan bakso, serta kejadian misterius yang membuat kedua warung itu hancur. Namun, waktu telah meredakan ketegangan itu. Warga hanya ingin melihat apakah Pak Slamet dan Buminah benar-benar telah berubah. Pak Slamet dan Buminah tidak langsung membuka warung baru begitu mereka kembali. Mereka menghabiskan beberapa minggu pertama untuk membersihkan bekas warung lama mereka. Tempat itu sudah ditumbuhi semak belukar, dan dinding-dindingnya penuh coretan aneh yang tidak bisa dihapus. Ada warga yang menyarankan agar mereka meninggalkan tempat itu saja dan mencari lokasi baru. Tapi mereka bersikeras untuk tetap tinggal di sana. "Ini adalah tempat kami memulai," kata Buminah dengan nada tegas. "Dan ini adalah tempat kami harus memperbaiki kesalahan kami." Selama proses pembersihan, mereka sering berbicara satu sama lain tentang apa yang terjadi selama 7 tahun mereka pergi. Mereka bercerita tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi, orang-orang yang mereka temui, dan pelajaran hidup yang mereka dapatkan. Salah satu pelajaran terbesar yang mereka sadari adalah bahwa keserakahan dan persaingan hanya akan membawa malapetaka.
Mereka juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keuntungan besar atau jumlah pelanggan yang banyak, melainkan dari hubungan baik dengan sesama manusia. Setelah tempat itu dibersihkan, Pak Slamet dan Bu Minah mulai merencanakan pembukaan warung baru mereka. Kali ini, mereka memutuskan untuk bekerja sama sebagai mitra, bukan sebagai pesaing. Mereka memberi nama warung baru mereka, Soto Bakso Sedap Damai. Nama itu bukan hanya sekadar slogan, tapi juga refleksi dari tekad mereka untuk menjalani hidup dengan damai tanpa persaingan yang merusak. Warung baru ini dirancang dengan suasana yang lebih hangat dan ramah. Meja-meja kayu yang dulunya dipisahkan oleh jalan setapak kini digabungkan menjadi satu ruangan besar. Di dinding, mereka memasang lukisan-lukisan tradisional yang menggambarkan kehidupan pedesaan yang harmonis. Ada juga papan kecil bertuliskan pesan sederhana, "Di sini, kita makan bersama, tertawa bersama, dan hidup dalam damai." Menu mereka pun dirancang secara kolaboratif. Soto dan bakso disajikan dalam satu paket, sehingga pelanggan bisa menikmati keduanya tanpa harus memilih salah satu. Rasa soto Pak Slamet tetap dipertahankan dengan kuahnya yang kaya rempah. Sementara bakso Bu Minah tetap memiliki tekstur kenyal sempurna dengan rasa daging sapi yang sangat pekat. Kombinasi ini ternyata sangat disukai oleh pelanggan, bahkan lebih populer daripada menu mereka sebelumnya. Namun, yang paling penting bagi mereka bukanlah popularitas atau keuntungan, melainkan bagaimana mereka bisa melayani pelanggan dengan hati yang tulus. Mereka tidak lagi menggunakan trik-trik marketing yang berlebihan atau mencoba menarik perhatian dengan cara-cara yang tidak sehat. Sebaliknya, mereka fokus pada kualitas makanan dan pelayanan yang baik. Pelanggan pun merasakan perubahan itu. Banyak dari mereka yang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk menikmati suasana hangat yang diciptakan oleh Pak Slamet dan Bu Minah. Warga desa mulai merasakan perubahan positif di sekitar warung baru itu. Tidak ada lagi aura tegang atau mencekam seperti dulu. Sebaliknya, ada rasa kebersamaan yang membuat semua orang merasa nyaman. Anak-anak kecil sering bermain di halaman depan warung, sementara orang dewasa duduk santai di meja-meja kayu sambil bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada beberapa acara kecil yang diadakan di warung itu, seperti arisan ibu-ibu atau pertemuan pemuda desa. Pak Slamet dan Bu Minah juga mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di desa. Mereka sering menyumbangkan makanan untuk acara-acara amal, atau membantu warga yang membutuhkan. Sikap mereka yang rendah hati dan penuh kasih sayang membuat mereka semakin dihormati oleh warga. Tidak ada lagi cerita tentang persaingan atau konflik di antara mereka. Sebaliknya, mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana dua orang yang pernah berselisih bisa berdamai dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Ada satu momen yang sangat berkesan bagi warga desa. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Pak Slamet dan Bu Minah duduk di kursi kayu tua di depan warung mereka. Mereka tersenyum sambil melihat anak-anak bermain di halaman. Salah satu warga mendekat dan berkata, "Kalian berdua benar-benar berubah. Sekarang, warung ini bukan hanya tempat makan, tapi juga tempat berkumpul yang membawa kedamaian." Bu Minah tersenyum lembut dan berkata, "Kami hanya belajar dari kesalahan kami. Dulu, kami terlalu sibuk bersaing sampai lupa bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita bisa saling membantu." Pak Slamet mengangguk setuju, lalu menambahkan, "Dan sekarang, kami hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan semua orang." 7 tahun pengasingan yang mereka jalani ternyata tidak hanya mengajarkan mereka tentang arti persahabatan dan kerjasama, tapi juga tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan niat buruk atau keserakahan pasti akan membawa akibat negatif. Mustika sakti dan jimat keris kecil yang mereka gunakan dulu bukanlah solusi, melainkan awal dari semua masalah mereka. Kini, mereka tidak lagi percaya pada hal-hal gaib atau penglaris. Sebaliknya, mereka percaya pada kekuatan kerja keras, kejujuran, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Mereka juga sering berbagi pengalaman mereka dengan warga desa, terutama kepada generasi muda, tentang pentingnya menjauhi hal-hal yang tidak wajar demi kebaikan bersama. Pesan mereka sederhana, jangan pernah mencoba memanggil kekuatan yang tidak kamu pahami. Lebih baik bekerja keras dengan cara yang benar. Warung, Soto Bakso Sedap Damai, menjadi simbol perdamaian dan kerjasama di desa itu. Banyak orang dari desa-desa tetangga datang, hanya untuk melihat bagaimana dua mantan pesaing bisa bekerja sama dengan begitu harmonis. Bahkan, ada yang menganggap bahwa warung itu adalah tempat suci yang membawa berkah bagi siapapun yang datang.
Tentu saja, Pak Slamet dan Bu Minah tidak pernah mengklaim hal itu. Mereka hanya ingin menjalani hidup dengan damai dan membantu orang lain sebisa mungkin. Hidup Pak Slamet dan Bu Minah pun berjalan tenang hingga hari tua. Mereka tidak lagi merasa takut atau cemas seperti dulu. Setiap pagi, mereka bangun dengan senyum di wajah, siap untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Mereka juga sering duduk bersama di sore hari, menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang tentang masa depan warung mereka. Beberapa tahun kemudian, mereka memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan warung itu kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka, yang telah melihat perjuangan orang tua mereka, berjanji untuk melanjutkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pak Slamet dan Bu Minah. Warung itu tetap bernama Soto Bakso Sedap Damai, dan filosofi yang dibawa oleh nama itu tetap dipertahankan. Pak Slamet dan Bu Minah akhirnya meninggal dunia dalam usia yang cukup tua, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman mereka. Warga desa mengenang mereka sebagai dua orang yang pernah membuat kesalahan besar, tapi berhasil memperbaikinya dengan cara yang luar biasa. Mereka meninggalkan warisan bukan hanya dalam bentuk warung, tapi juga dalam bentuk pelajaran hidup yang sangat berharga. Kini, setiap kali seseorang melewati warung itu, mereka akan melihat papan kecil bertuliskan pesan sederhana. Di sini, kita makan bersama, tertawa bersama, dan hidup dalam damai. Pesan itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari persaingan atau keuntungan besar, melainkan dari hubungan baik dengan sesama manusia. Dan itulah akhir dari kisah horor yang berujung pada perdamaian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari channel ini. Tunggu cerita-cerita selanjutnya.